Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai politik, agama, dan masyarakat. Jadi di kawasan Timur Tengah itu, khususnya di Arab Saudi, peran perempuan itu sangat dibatasi. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa di Arab Saudi itu yang bisa dibilang yang paling terendah partisipasi politik perempuannya. Bahkan mereka, para perempuan di sana itu untuk keluar rumah saja mereka harus izin. Untuk bepergian ke luar negeri mereka harus mendapatkan surat izin dari dari wali mereka, dari ayah mereka, atau misalnya jika mereka sudah punya suami, dari suami mereka. Karena jika mereka kedapatan pergi dengan yang bukan mahramnya, maka itu akan dianggap sebagai tindakan pelacuran dan dikenai sanksi, akan dihukum oleh pihak yang berwenang berupa hukuman cambuk. Dan hukuman cambuk itu dilakukan oleh algojonya, bisa bilang seperti itu, adalah kaum laki-laki. Berbeda sedikit dengan Libanon. Libanon ini juga masih termasuk dalam kawasan Timur Tengah, tetapi di Libanon ini bisa dibilang lebih memberikan hak kepada para perempuan untuk ikut andil dalam perpolitikan seperti itu. Tetapi dengan hak yang diberikan itu pun, yang bisa dibilang perempuan di Libanon itu lebih memiliki hak untuk bersuara di sana karena memiliki kursi, memiliki kursi di perpolitikan. Tapi mereka itu juga tidak serta-merta membuat perempuan di Libanon itu jadi sejahtera, jadi lebih baik, karena mereka pun sering sekali mendapatkan kejahatan pelecehan seksual di Libanon itu sangat tinggi, bisa dibilang seperti itu. Karena hakim pun tidak menaruh simpatik dengan kasus-kasus semacam itu. Mereka bahkan memang 50% laki-laki itu sepakat bahwa seharusnya perempuan tidak diberikan hak dalam politik. Perempuan seharusnya tidak diizinkan untuk mengendarai mobil. Banyak sekali laki-laki yang memang tidak setuju dengan keputusan untuk memberikan hak kepada para perempuan untuk memiliki hak di perpolitikan seperti itu. Bahkan untuk Iran ini bukan Iran ini berbeda sekte dengan Arab Saudi, tetapi sama-sama Muslim, dan bisa dilihat bahwa perlakuan terhadap kaum perempuan di Arab Saudi dan di Iran itu kurang lebih sama. Jadi memang bisa dilihat bahwa agama itu sangat mempengaruhi kondisi sosial, dalam hal ini terkhusus dalam kasus wanita yang mana mereka masih dinomorduakan. Terus negara-negara yang menerapkan hukum-hukum atau misalnya yang masih sangat erat kaitannya dengan agama itu rata-rata memberlakukan hal yang sama. Seperti misalnya yang tadi saya katakan, Arab Saudi dan Iran, mereka itu sebenarnya tidak berbeda sekte, tetapi tetap saja mayoritasnya Muslim, dan perlakuan mereka pun terhadap wanita itu masih sama seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya bahas di sini adalah mengenai benturan budaya. Jadi ada beberapa aspek, kayak misalnya yang pertama itu sosiologi. Jadi di negara berkembang itu benturan budaya yang terjadi itu biasanya karena sangat banyak budaya yang ada di dalamnya. Misalnya Indonesia memiliki banyak sekali budaya, dan tidak jarang orang-orang tuh merasa bahwa budayanya yang paling benar. Jadi di situ terjadi benturan budaya antar masyarakat yang kemudian memicu konflik, seperti misalnya perang saudara dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kolonialisasi dan hegemoni. Jadi sejak dulu, sejak zaman kolonialisasi, orang-orang Barat menganggap bahwa apa yang mereka yakini itulah yang benar, dan itu
di negara-negara berkembang masih diterapkan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh negara-negara barat itulah yang benar. Kayak misalnya kita punya norma setiap budaya, misalnya di Indonesia setiap budaya itu ada asas nilai di dalamnya, tetapi ketika hal itu tidak sesuai dengan yang negara-negara barat anggap benar, itu akan menjadi itu secara otomatis nilai-nilai yang kita anggap benar di budaya kita itu akan menjadi salah kemudian, seperti itu. Kayak misalnya di agama Islam, kita menganggap bahwa budaya kita Islam misalnya itu menganggap bahwa kita harus berpakaian yang sopan, tidak terbuka dan lain sebagainya. Tetapi oleh masyarakat barat tidak seperti itu. Ada anggapan bahwa saat kita misalnya menutup aurat seperti ini dan di situ ada anggapan bahwa kita tidak bebas beraktivitas, kita tidak leluasa melakukan aktivitas karena terhambat oleh misalnya pakaian yang kita gunakan, seperti itu. Nah, itu akan menjadi hal yang salah, dan itu akan menjadi hal yang bisa jadi tidak kita lakukan. Justru kita akan melakukan apa yang barat anggap benar atau apa yang barat lakukan, saya bilang seperti itu. Misalnya kemudian kita berpakaian yang lebih terbuka karena menganggap itu kita lebih leluasa berpakaian seperti itu, dan itu diadopsi dari barat, seperti itu. Jadi hegemoni atau pengaruh barat yang dari dulu di negara-negara berkembang masih diadopsi sampai saat ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi setelah kita membahas mengenai sebuah konsep The Clash of Civilization atau benturan antar peradaban, kini kita pindah ke konsep berikutnya, yakni konsep modernitas, yang dimana kita akan membahas mengenai sebuah persaingan budaya. Jadi di sini teman-teman harus ketahui bahwa pada dasarnya budaya yang dianut oleh masyarakat dunia hari ini merupakan sisa dari budaya asli primitif itu sendiri. Jadi hal ini terjadi atau fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang saat ini. Jadi masyarakat adat di negara-negara berkembang seperti tidak ingin terkontaminasi oleh adanya arus modernisasi yang terjadi. Nah, dampak dari proses perubahan tersebut jika memang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu budaya dalam masyarakat, itu akan mengakibatkan sebuah konflik yang cukup besar dampaknya. Jadi hal tersebut dapat kita antisipasi jika dalam prospeknya masyarakat mampu beradaptasi lebih cepat untuk dapat menerima berbagai macam perkembangan teknologi dan juga informasi. Nah, fenomena keterlambatan dalam beradaptasi seperti ini merupakan ciri khas yang membedakan negara maju dan juga negara berkembang yang ada di dunia ini. Jadi dalam buku tersebut kita dapat memahami, ataupun dalam konsep di sini kita dapat memahami bahwa negara-negara berkembang pada umumnya masih belum dapat menerima arus modernisasi yang terjadi. Jadi mereka masih terus berada di mana mereka masih menganut sistem nilai-nilai dari budaya mereka yang masih sangat primitif. Oke, jadi setelah kita membahas mengenai sebuah konsep modernitas, kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yakni jaringan global. Jadi jaringan global atau yang teman-teman lebih mengenal jaringan internet ini sendiri pertama kali didirikan pada abad ke-19, dan fungsi utama dari internet itu sendiri merupakan jaringan untuk berkomunikasi antar individu. Dalam perkembangannya, akses dan jaringan global itu sendiri memberikan kemudahan bagi setiap individu yang ada di dunia saat ini. Jadi pada awalnya internet itu sendiri digunakan untuk alat komunikasi antar pemerintah dan juga pertahanan di Amerika Serikat pada saat itu.
Tapi dalam perkembangannya hingga saat ini, jaringan internet itu sudah digunakan hampir semua orang yang ada di dunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya dan akan melengkapi beberapa materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembentukan opini. Nah, perspektif tentang dunia itu kebanyakan disebar melalui oleh media dan dimediasikan melalui pembentukan opini. Nah, karena adanya pembentukan opini ini sehingga menciptakan atau melahirkan yang namanya citra stereotip. Nah, citra stereotip ini adalah sebuah anggapan tentang sesuatu hal. Nah, oleh karena itu, secara umum pembentukan opini merupakan suatu pemahaman yang terpusat sehingga terjadi yang namanya desentralisasi dan penyebaran pemahaman. Sebagai contohnya di sini kami mengambil sebuah negara berkembang. Sebuah negara berkembang yaitu negara India, karena di negara India memiliki beberapa keunikan. Salah satunya itu di India sendiri mempunyai yang namanya aspek pendidikan di mana aspek pendidikan di India itu didominasi oleh para Brahmana. Nah, para Brahmana ini adalah sebuah tokoh atau tokoh agama mereka, yaitu agama Hindu, di mana di dalam meningkatkan aspek pendidikan mereka itu dibantu oleh orang-orang luar atau oleh orang-orang barat, sehingga aspek pendidikan di India itu mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan, tidak dipungkiri bahwa beberapa di daerah-daerah atau daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang ada di India itu bisa dibilang mereka belum terkena yang namanya aspek pendidikan, dan bahkan banyak dari mereka yang buta akan pendidikan itu sendiri. Dan salah satu contohnya juga itu di Amerika Latin, pendidikan itu lebih mengutamakan orang kaya serta penguasaan media baik itu media koran, televisi dan radio. Nah, di mana media-media tersebut itu didominasi oleh beberapa kaum borjuis. Nah, yang artinya mereka mampu menggiring setiap opini masyarakat melalui berbagai macam media, karena bisa dibilang kaum borjuis ini memiliki kekuasaan atau pengaruh atau otoritas terhadap media-media di Amerika Latin itu sendiri. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang manajemen berita dan persepsi internasional negara berkembang. Lembaga berita selalu berusaha untuk mengatur dan mengendalikan aliran berita seperti agenda wacana politik. Bukan hanya itu juga, bukan cuma hanya wacana agenda politik, tetapi mereka juga memiliki beberapa pengaruh terhadap beberapa negara-negara yang salah satunya itu ya negara-negara berkembang. Ini juga mempengaruhi perspektif internasional negara berkembang. Nah, seperti agensi pers, berita televisi, dan yang lain-lainnya bergabung untuk menyajikan tampilan yang sangat selektif. Hal ini mereka lakukan untuk menjadikan sebuah alat, media ini dijadikan sebuah alat propaganda dan negara maju serta kecenderungan masyarakat untuk melihat fenomena di negara berkembang. Nah, sehingga memiliki aspek atau penyebabnya. Akibatnya banyak negara berkembang yang hanya mendapat perhatian seperti beberapa berita-berita mereka itu diselektif oleh beberapa lembaga-lembaga berita itu, dan adanya spasmodik dari negara lain. Contohnya seperti berita mengenai bencana alam yang seringkali disiarkan oleh lembaga berita internasional yaitu CNN dan BBC. Terkadang isu dan fenomena internasional yang seharusnya menjadi perbincangan global harus tertutupi oleh sebuah kejanggalan demi mencapai kepentingan pribadi atau beberapa kepentingan dari negara-negara maju tersebut atau oknum yang memiliki kepentingan dalam
negara berkembang itu sendiri. Nah, terus hal tersebut banyak kita lihat di negara berkembang yang mengalami banyak konflik, tetapi media selalu seakan-akan menutupi atau banyak memberikan kayak pengalihan isu, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa berita-berita yang ada di negara-negara berkembang itu mereka menselektifnya, sehingga berita tersebut tidak melibatkan banyak negara-negara maju yang ingin menguasai sebuah negara berkembang itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi saya yang berjudul budaya tinggi, di mana budaya tinggi ini pertama kali dibawakan oleh Eropa itu sendiri. Dan pada pertengahan abad, Eropa ini berhasil memasuki elemen-elemen ke negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang ini hanya mampu menghasilkan budaya yang terbilang tidak begitu baik, karena negara-negara berkembang ini hanya menghasilkan mengenai bagaimana cara negara berkembang ini membuat seperti itu karpet yang berasal dari Turki dan periuk dari Cina. Sedangkan di negara-negara Eropa itu terbilang berhasil, karena di sana itu dia mulai membahas mengenai bagaimana cara seseorang menikmati suatu budaya bagaimana di Eropa itu sendiri memperkenalkan mengenai budaya, di mana budaya itu mulai bisa ditampilkan di stasiun TV. Dan pada abad ke-20 Amerika Serikat di sini hadir untuk mengimbangi budaya yang dihasilkan oleh Eropa sendiri, dan berhasil mengganti secara massal budaya dari Eropa itu sendiri. Terus di sini juga saya akan mencoba memaparkan mengenai hegemoni budaya, di mana hegemoni budaya ini ketidakmampuan negara-negara berkembang dalam mengadopsi budaya-budaya yang dihasilkan oleh negara-negara maju, seperti yang terjadi di Afrika, di mana di Afrika ini dahulunya itu Afrika ini kan bekas jajahan dari negara-negara maju, dan Afrika ini tidak mampu mengikuti atau mengadopsi budaya yang dihasilkan oleh negara yang menjajahnya, seperti Portugal, Prancis. Jadi kesimpulannya yaitu budaya negara berkembang tidak akan mampu menyaingi budaya negara maju.